Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Cordelia semua di Cordelia Health Chat kembali. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin. Ini dokter kita di Cordelia. Bisa langsung kita sambut saja dengan tepuk tangan yang meriah, Dokter Day. Silahkan dokter, perkenalkan dulu dok. Oke, terima kasih sahabat Cordelia. Perkenalkan saya Dr. Nur Hidayah, SPDVI. Saat ini saya bergabung dengan Cordelia kurang lebih sudah sekitar 6 bulan mungkin. Kemudian selain di Cordelia saya juga ada bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tuzaleha dan Rumah Sakit Umum Permata Husada. Mungkin itu. Oke, berarti 3 tempat kerja saat ini dok ya? Iya. Oh, kalau untuk di Cordelia sendiri dokter tiap kapan aja dok berarti dok? Kalau untuk di Cordelia untuk harinya saya Senin sampai Jumat dan jamnya itu ada yang jam 12 sampai jam 6 sore dan ada jam 2 sampai jam 4 sore. Oke, Senin sampai Jumat berarti available itu? Available, cuman jamnya aja beda-beda. Oh baik, itu tapi harus ini dulu berarti reservasi dulu dok ya? Sebaiknya mungkin 1 hari sebelumnya bisa Janjian dulu hubungi ya? kontak person Cordelia untuk oke. supaya pasiennya tidak lama menunggu. Oke baik dok. Oke dokter ini kan berarti spesial, benar ya dok? Spesialis kulit dan kelamin berarti dok ya? Sebenarnya ada tambahannya, jadi Apa spesialis SPDVE, dermatovenerologi dan estetika. Apa itu dok? Oh estetikanya tambahannya? Iya, Oh, jadi oke. kita sudah menginclude penyakit kulit, kelamin, dan estetik. Oke, oh berarti nggak, kalau dulu mah penyakit kulit dan kelamin aja dok ya? Iya. Sekarang tambahannya estetika berarti estetik. Oh, kenapa ditambahin dok itu dok? Jadi sebenarnya cabang ilmu kita untuk dulu kan SPKK namanya, Iya, spesialis kulit dan kelamin, itu cabang ilmunya sudah mencakup kulit, kelamin, dan estetik. Oke. Nah, cuman untuk saat ini untuk lebih menegaskan lagi bahwa kita juga bisa menangani masalah-masalah estetik, Iya. jadi untuk gelarnya sendiri, nomenklatur gelarnya itu ditambahi. Oh paham. Oh berarti emang cuman ini aja ya, tambahan apa istilahnya aja ya dok ya, namanya ini ditambah ditegaskan Ya, gitu menegaskan. ya? Iya. Padahal sebetulnya Sebelumnya udah. dari awal memang sudah ada ilmunya. Ya paham. Sudah Oh, mempelajari jadi, itu dari awal. Oh paham. Oh makanya dulu sempet dok ya kayak misalnya dokter kulit sama dokter kecantikan tuh beda gini, padahal mah sama aja dok ya itu ya. Sebenarnya Atau beda kecantikan ada? itu salah satu cabang dari penyakit atau ilmu yang kita pelajari saat kita mengambil spesialisasi. Spesialis. Oh oke paham. Oh berarti itu nggak ada bedanya berarti dok ya? Atau tetap beda? Yang kecantikan ini nggak sebanyak yang kulit berarti ya? Nah, Oh mungkin paham. kalau yang kecantikan itu mungkin mereka hanya berfokus pada kecantikan Iya. atau estetik, di mana mereka tidak mengambil spesialisasi. Iya Jadi benar-benar. hanya sebatas dokter umum, kemudian mungkin mengikuti beberapa pelatihan. Iya, ya. Nah, sedangkan kalau SPDVE ini tidak hanya estetik tapi juga penyakit. Oh paham ya. Oh tapi berarti lebih cakupan ilmunya lebih luas berarti dok ya? Iya, Kalau yang lebih oke. Oke baik, langsung aja kita nih, hari ini topiknya menarik dok. Ini kayaknya topiknya mungkin udah dari lama nih udah ada, karena penyakit ini bukan penyakit. Nah saya juga mau bertanya nih dok, Ya. kasus ini beneran penyakit atau apa? Ini kita akan membahas tentang jerawat teman-teman. Kalau jerawat ini kan saya pun sekarang kayaknya lagi ada bekas jerawat ya dok. Ya. Nah jerawat ini kan udah wajar dok ya, dari dulu tuh udah ada kan dok ya. Apakah ini termasuk penyakit kah, ataukah memang wajar kah, atau memang kan kalau saya dulu dengarnya ya karena hormonal aja dok, kayak benar-benar ya udah terjadi aja gitu, tapi kenyataannya bagaimana dok? Oke, jadi sebetulnya kalau dari sisi medis, jerawat atau kita sebut biasanya acne vulgaris itu adalah suatu peradangan atau inflamasi yang bersifat kronis. Jadi termasuk penyakit peradangan kronis yang mengenai unit polisebasea. Yang biasanya itu mengenai pada predileksi atau tempat tempat kejadiannya itu di daerah wajah, punggung, dada. Nah, kemudian ini bentuknya juga macam-macam. Kita sebutnya polimorfik. Oh Jadi, macam-macam. yang awam mungkin kenal orang tuh ada komedo. Jadi salah satu bentuk jerawat itu ada komedo, baik itu komedo hitam maupun komedo putih. Oh itu masuk jerawat juga tuh dok? Bentuknya. Oh beda bentuk dari jerawat ini. Oh Kemudian ada juga yang bentuk papul. Papul itu jadi kayak lentingan atau benjolan kecil, biasanya warnanya merah. Kemudian ada pustul. Pustul itu kalau disertai ada nanah atau warna keputihan. Yang putih-putih gitu ya. Kemudian bisa juga membesar menjadi kista atau nodul.
Oke, kalau kista tuh yang serem itu dok. Mungkin orang nyebutnya jerawat batu. Nah, yang kalau Oke. dipegang tuh sakit banget dan Paham. bentuknya keras. Nah, itu Oke, salah oke. satu bentuk jerawat juga. Oh, berarti termasuk penyakit ini dok ya? Iya, kalau dari segi medis kita nyebutnya penyakit. Penyakit kulit ya. Oh, berarti dan itu berarti bukan wajar berarti dok. Seharusnya kulit itu tidak berjerawat berarti dok. Iya, jadi seharusnya penyakit kulit itu tidak berjerawat, cuman jerawat ini memang bisa menyerang sebagian besar orang. Oke. Cuman derajatnya yang beda. Oke. Ada yang ringan, sedang, berat gitu. Oh, paham. Tapi tetap penyakit hitungan dok ya. Ya, bisa dan dikatakan paham. Berarti karena kalau kulit normalnya, kulit yang sehat itu tidak berjerawat berarti dok ya. Idealnya begitu. Oke. Itu tapi yang mana dok yang benar? Kan katanya gara-gara kulitnya tidak bersih tuh bisa muncul jerawat atau kayak gimana, atau misalnya ada juga ini pengaruh hormon nih karena orang-orang yang baru balik kan biasanya Ya. banyak jerawatnya, itu yang paling kan karena penyakit kan, itu berarti kayak nggak normal juga kan dok. Itu sebenarnya apa penyebab utamanya dok? Jadi seperti penyakit yang lainnya tentu Oke, adanya patofisiologisnya, kemudian ada penyebabnya atau faktor-faktor pemicunya. Nah, kalau jerawat sendiri bisa secara sederhananya bisa kita kategorikan penyebabnya itu ada beberapa macam. Dan penyebabnya itu sifatnya multifaktor. Jadi tidak hanya satu yang mengakibatkan jerawat, jadi ada beberapa faktor. Yang utamanya itu ada 4. Pertama itu adanya hiperproliferasi dari epidermal folikular, yang ujung-ujungnya nanti akan membentuk mikrokomedo. Nggak paham Itu lah. jadi kayak semacam apa ya? Di lapisan kulit atas itu kan ada yang namanya ya penumpukan sel-sel kulit mati ya. Oke, sel-sel kulit mati itu bertumpuk gitu dok. Oke. Jadi itu semacam kayak penumpukan oleh sel-sel kulit mati yang ujung-ujungnya akan menyumbat folikel rambut kita yang akan mengakibatkan munculnya mikrokomedo. Oke, itu yang sebab pertama dulu. Ya, kemudian yang kedua itu adalah produksi sebum yang berlebihan. Kemudian produksi sebum ini nanti ujung-ujungnya dia akan mengakibatkan terbentuknya inflamasi atau peradangan. Oke. Dan juga bisa meningkatkan kolonisasi dari bakteri penyebab akne yaitu Cutibacterium acne. Oh, ada bakterinya juga ya dok? Iya, jadi faktor ketiganya itu adalah adanya bakteri si Cutibacterium acne ini di mana dia itu akan mengakibatkan inflamasi. Iya. Oh, kirain cuman karena kotoran doang gitu dok. Ya. Oh, berarti ada mikrobanya juga ya? Ada bakterinya juga. Kemudian faktor keempat itu ada faktor inflamasi atau imun. Oke. Jadi ada dipengaruhi oleh sistem imun. Di mana keempat faktor ini sebetulnya itu saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Kemudian ada juga faktor yang sifatnya lebih spesifik, yang mungkin bisa terjadi pada individu-individu tertentu. Jadi tidak bersifat umum. Itu misalnya karena faktor stres, kemudian faktor genetik, kemudian seperti disebutkan tadi faktor hormonal biasanya akan meningkat atau terjadi pada usia pubertas atau menstruasi. Kemudian bisa juga karena ini yang mungkin kadang tidak kita sadari, penggunaan kosmetik yang terlalu berat atau yang membahayakan kulit. Makanya sekarang tuh ada ini ya dok, tren skinimalistik dok, yang kayak benar-benar jadi skincare-nya tuh harus minimalistik banget gitu, jangan terlalu banyak gitu. Paham. Mungkin itu karena salah satu sebab dari jerawat itu adalah skincare atau makeup yang berlebihan ya dok ya. Penggunaan skincare atau produk-produk kosmetik yang terlalu berat atau berbahaya bagi kulit. Kenapa gitu dok? Maksudnya kan padahal istilahnya kan skincare kan dok, harusnya menjaga kulit. Kenapa bisa apa yang menjadikan itu jadi sebab jerawat gitu dok? Mungkin penggunaan seperti ini. Jadi penggunaan produk-produk itu dia bisa menutupi pori-pori di wajah kita. Dimana itu nanti pori-pori yang tertutup kan akan mengakibatkan terjadinya peradangan. Di samping itu juga bisa penggunaan skincare atau kosmetik yang terlalu berat, mungkin yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Itu bisa mengakibatkan kerusakan pada sistem pertahanan kulit atau sistem sawah kulit. Nah, dimana itu akan mengakibatkan kulit kita jadi gampang teriritasi dan gampang muncul penyakit-penyakit kulit. Paham. Berarti sangat-sangat rentan banget dok ya itu, dan banyak banget penyebab jerawat ini dok ya. Dan hormonal tadi meskipun itu datang dari tubuh kita sendiri itu tetap dikategorikan penyakit berarti dok ya? Itu kan salah satu penyebabnya. Penyebabnya aja. Nggak mesti cuma satu karena hormonal. Siapa tahu hormonal ditambah dengan bakteri. Paham. Jadi gabungan tuh sangat mungkin juga dok ya. Terus dok,
kan ada mungkin yang dulu pernah pubertas tuh parahnya tuh di dahi gitu dok, di sini kan kayak bener-bener parah banget, tapi habis itu udah enggak kayak gitu. Tapi ada juga kan orang dok yang sampai dewasa gitu yang sampai muncul terus menerus jerawatnya nggak hilang-hilang, terus masih ada bekas jerawatnya. Itu gimana dok ngatasinnya dok? Dan kenapa bisa kayak gitu? Nah, mungkin pertama kita kembali lagi ke penyebabnya tadi, penyebabnya multifaktor. Karena multifaktor, jadi kita nggak bisa mengatasi hanya satu aja. Jadi mungkin pada pasien tersebut penyebab yang mengakibatkan dia munculnya jerawat itu ada beberapa faktor. Dan mungkin selama ini dia hanya mengatasi, mungkin cuma dikasih total jerawat. Sedangkan untuk mengatasi penyebab yang lain, misalnya karena faktor stresnya atau karena faktor penggunaan obat-obatan atau kosmetiknya itu tidak dihentikan atau tidak dihindari. Atau bisa juga karena makanannya, mungkin pola hidupnya tidak baik, atau kondisi dia pola kebersihan, menjaga kebersihan kulitnya itu mungkin dia tidak telaten. Paham. Oh iya, karena faktornya ini banyak banget dok ya. Jadi kayak misalnya kita sok tahu gitu mau ini kayaknya ini aja deh, nggak bisa tuh dok ya. Nggak bisa. Oh makanya ada dokter spesialis kulit dan kelamin ini ya memang kayak gitu ya untuk bisa mendeteksi ini kenapa kayak gitu dok ya. Jadi biasanya kalau pada pasien yang datang dengan keluhan jerawat, kita akan mengevaluasi dulu, mencari penyebabnya apa, faktor utama yang mengakibatkan jerawat pada pasien ini apa. Kemudian kita juga akan tanya faktor-faktor pemberatnya apa, apakah dia kebiasaan konsumsi makanan yang manis-manis, atau misalnya dia suka tidur terlalu tinggi malam, atau misalnya dia bekerja di lingkungan yang udaranya kotor, kelembapannya tinggi yang bisa mempengaruhi jerawat. Paham. Coba dok simulasi dok, kok boleh nggak dok simulasi dok? Kayak misalnya koko datang nih, ini mengkonsultasikan satu jerawat koko ini koko siapkan untuk khusus podcast enggak? Langsung datang ke dokter, dok. Ini tapi coba dok, tapi bisa nggak dok dianalisis tanpa harus dites gitu? Sebenarnya dari anamnesis itu kita bisa mengumpulkan banyak informasi penyebabnya, tapi tetap untuk lebih bagusnya sih mungkin kita perlu lakukan pemeriksaan, mungkin dengan pemeriksaan kulit. Gitu. Ini kalau coba dari interview aja dok, kayak misalnya ngobrol-ngobrol, dok ini saya ada jerawat dok, gimana dok mengatasinya dok ini dok? Mungkin pertama kita akan tanya jerawatnya munculnya sejak kapan? Kalau ini munculnya kayaknya udah seminggu ini dok. Ada kebiasaan hidup apa? Apakah mungkin makanan? Apakah suka makan? Saya suka yang berlemak sih dok. Terus tidur nih akhir-akhir ini kayaknya malam terus dok. Aktivitas fisik atau pekerjaan, apakah banyak di luar ruangan, di dalam ruangan? Atau banyaknya kalau misalnya ke kantor itu di luar sih dok, agak jauh juga dari Guntung Manggis ke sini dok. Terus kalau seringnya sih di dalam ruangan dok. Kemudian bisa juga mungkin kita tanya, sudah diberikan terapi apa ini untuk jerawatnya? Sejauh ini cuma sabun cuci muka aja sih dok. Nah, kebiasaan perawatan kulitnya apa saja selain cuci muka? Nggak ada sih dok, paling berwudu dok. Cuci mukanya berapa kali sehari? Cuci muka cuma 2 kali sehari. Ya mungkin kalau dari anamnesis bisa kita simpulkan beberapa faktor yang menjadi pemicunya ya. Mungkin salah satunya tadi pola hidup, tidurnya, makan makanannya, kemudian aktivitas sehari-harinya. Soalnya kan kalau aktivitas luar ruangan itu terpapar sinar matahari, kemudian kena asap-asap yang kotor. Kemudian bisa juga karena mungkin kurang optimal pembersihan wajahnya. Karena cuma sabun cuci muka doang. Mungkin aktivitas yang terlalu banyak di luar ruangan mungkin perlu tambahan cleanser yang lain. Kemudian sebenarnya bisa juga ditanya gini, apakah riwayat keluarga, misalnya apakah mama bapaknya ada jerawat juga, adakah konsumsi obat-obatan tertentu yang misalnya jangka panjang di mana itu bisa memicu timbulnya jerawat. Itu ditanyakan juga tuh dok ya. Semuanya harus benar karena banyak banget faktornya ya. Jadi harus benar-benar di cross check semua tuh dok ya. Jadi kalau kita temukan ada yang positif langsung kita edukasi pasiennya, hindari ini, kemudian ditambah penjelasan sih yang penting. Soalnya penyakit ini kan sifatnya kronik itu artinya jangka panjang dan bisa kambuh-kambuhan, kadang membaik, kadang kambuh. Jadi pasiennya perlu telaten dalam merawat kulitnya. Makanya yang paling penting justru edukasi tadi dok ya. Dikasih tahu infonya apa, treatmentnya gimana. Betul sekali. Tapi harus ketemu dokter dulu dok ya, karena kan banyak sekarang dok kalau di TikTok tuh ngasih tahu
cara ngilangin jerawat, lakukan 3 cara ini aja gini, tanpa mau cek. Jadi orang-orang, Iya. oh udah beli produk ini aja yang disarankan. Nah itu berarti kurang efektif dok ya kayak gitu dok. Sebenarnya sekali lagi itu kan case by case ya. Oh iya betul. Nah, mungkin pada si A sesuai nih sama dengan masalah penyebab jerawatnya tuh sesuai dengan yang diiklankan, tapi Iya, pada iya. si B kan belum tentu. Iya benar. Nah, itu. Oh makanya itu lebih disarankan kita ya udah konsultasi dulu dok Iya. ya berarti ya. Oh itu teman-teman, nggak bisa kita terlalu cuman ikutin TikTok aja gitu. Mungkin memang banyak informasinya tersebar dok ya, kayak kulit kering ini, kulit berminyak cocoknya pakai ini, tapi kan balik lagi faktornya pun juga banyak banget tadi yang kita pelajari itu banyak. Jadi lebih baik memang cek dulu ke dokter gitu, cek ke dokter spesialis kulit kelamin dan estetika. Kalau udah dicek baru tuh pasti disarankan dok ya berarti pola hidupnya bagaimana, habis itu produk yang harus digunakan tuh juga disarankan oleh dok. Pasti nanti akan kita edukasi bahwa sesuai dengan pasiennya. Misalnya si pasien A yang perlu kita hindari adalah A, B, C, D. Kemudian terapi yang sesuai untuk jenis kulitnya sekali lagi itu kan beda-beda case by case juga. Untuk jenis kulitnya, untuk kondisi pasien, apakah pasien saat itu sedang hamil menyusui atau beliau sedang program ingin hamil. Nah, jadi kan harus dihindari bahan-bahan yang tidak membahayakan. Oh, paham ya. Sangat rumit teman-teman. Nggak bisa cuma ngikutin TikTok aja atau Instagram tuh nggak bisa dok ya. Benar-benar harus dibawa dulu. Sejauh ini dok, ada nggak dok kasus ini khusus jerawat aja dok yang rumit banget, yang kayak bener-bener waduh ini penyebabnya banyak banget lagi jerawat ini, ada nggak dok selama ini yang dokter tangani dok? Ada sih yang hebatnya agak bandel jerawatnya. Diterapi sudah dengan optimal, kemudian dengan sudah diedukasi juga untuk menghindari, cuman mungkin memang banyak faktor juga yang penyebab ke kurang optimalnya hasilnya itu bisa karena memang kepatuhan pasien. Atau kan soalnya jangka panjang pasien mungkin bosan. Iya benar. Kemudian mungkin bisa juga, nah untuk terapi acne sendiri sebenarnya kan tidak hanya sesederhana itu. Tidak hanya oles-oles, tidak hanya obat minum, tapi kita ada banyak kombinasi terapinya sesuai dengan derajat keparahan pasien. Jadi biasanya itu ada berbagai step-step. Ada pertama mungkin untuk yang ringan bisa kita kasih yang topikal, tapi kalau sudah masuk yang sedang berat bisa kita kombinasikan dengan sistemik atau obat minum. Kemudian jika masih belum ada perbaikan bisa kita bantu dengan hormonal atau isotret. Kemudian dan ada modalitas terapi tambahan, misalnya tindakan seperti injeksi, tindakan seperti pengelupasan kimiawi, atau tapi komplementer atau tambahan yang lainnya. Apa sih dok namanya yang dipencet-pencet? Ya, itu ekstraksi komedo. Itu bisa juga itu dok, salah satu treatment berarti. Salah satu treatment. Jadi sebenarnya terapi terbaik untuk acne ini adalah terapi kombinasi. Jadi nggak bisa cuma satu aja topikal aja terus selamanya itu nggak bisa. Kurang Atau kita cuman nggak mau oles-oles, saya mau minum obat aja. Atau cuman menghindari faktor-faktornya aja tanpa memperbaiki apa yang sudah ada kan juga nggak mungkin. Nah jadi keberhasilannya itu sangat banyak pengaruhnya, termasuk dari terapi yang kita pilih, kepatuhan pasien, kemudian faktor lingkungan dan genetik juga mempengaruhi kan. Jadi kalau memang basicnya dia genetiknya jerawat mungkin agak lebih susah. Paham. Jadi memang rumit berarti dok ya jerawat ini ya. Ada sebenarnya kalau kita paham mungkin tidak. Iya benar, kalau buat dokter nggak rumit teman-teman. Buat kita yang sok tahu mungkin itu malah jadi takutnya memperumit dok. Ada nggak dok kayak yang datang ke dokter nih awalnya nggak parah banget nih, terus dokter kasih tahu treatmentnya gini, tapi pas balik malah semakin parah gitu dok? Ada. Itu kayak gimana kasusnya, kenapa itu dok? Cuma biasa gini, kadang dia gini ya, datang, saya kasih mungkin awalnya tuh masuk sedang aja, sebelumnya diterapi, dikasih edukasi, bagus. Kontrol selanjutnya masih bagus, kemudian beberapa lama dia nggak kontrol, kemudian kontrol selanjutnya kok tambah parah. Nah biasanya kita tanya, ngapain mbak atau ngapain bu? Ada kasus yang kemarin kebanyakan makan seblak dok, atau kemarin saya nyoba ini dok, saya makan cake yang manis. Jadi memang dia itu sangat rentan terhadap makanan-makanan manis misalnya. Kenapa dok? Kenapa manis dok? Jadi sebenarnya makanan manis ini sebetulnya sudah dianggap sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya acne ya. Kenapa? Karena
berdasarkan penelitian, makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi, indeks glikemik itu adalah kemampuan dari makanan tersebut untuk meningkatkan gula darah kita. Jadi ibaratnya intinya makanan yang manis-manis lah. Jadi makanan yang manis-manis itu nanti dia akan bisa meningkatkan atau mempercepat proses peradangan di kulit kita. Nah, itu akan memicu jerawat. Makanya nih malah yang paling berbahaya ini manis berarti dok ya? Iya. Manis dibanding manis sama berminyak, bahayaan manis berarti dok? Sebenarnya yang sudah terbukti itu yang manis. Manis ya? Paham ya. Seperti coklat juga sudah cukup terbukti. Coklatnya juga salah satu penyebab yang besar juga nih dok? Manis juga. Paham. Kalau makanan berminyak itu ada yang stadinya masih belum terlalu banyak, belum disepakati lah. Masih belum deal nih pasti. Justru yang manis-manis dok ya. Betul. Oke, itu ada tuh kasus yang kayak gitu. Ternyata dia nyoba makan seblak banyak gitu ya. Atau makan manis. Atau bisa juga setelah dia ngerasa kulitnya bagus nih, kan nggak kontra kulitnya bagus, kemudian dia nyoba pakai kosmetik atau skincare. Saya nyoba ini dok, nyoba pelembab ini, beli di terus waktu balik kok tambah. Itu iya lagi dok, maksudnya budaya sekarang ini kan banyak yang kayak gitu dok, nyoba-nyoba. Itu sebaiknya dilakukan atau jangan dok kayak gitu tuh? Gimana? Ini di samping jerawat ya dok, pasti kan jerawat juga butuh skincare juga kan dok. Gimana cara kita tuh milih skincare yang bagus? Apakah benar-benar harus kita tes satu-satu dulu kah? Atau kayak gimana dok? Atau datang ke dokter dulu kah? Konsultasi apa gimana dok? Kalau saran pribadi saya sebaiknya untuk mencoba-coba itu pertama kita pahami dan kita kenali kulit kita sendiri. Kulit kita ini apakah tipe yang sensitif atau tipe yang bandel? Maksudnya diapain aja juga nggak masalah. Atau tipe yang sensitif, nggak bisa sana sedikit, nggak bisa kena panas matahari sedikit. Nah, kalau tipe kulit kita sensitif sebaiknya sih lebih berhati-hati ya, jangan macam-macam. Misalnya takutnya tidak sesuai. Kemudian selain itu juga kita jangan ngelihat di kulit orang bagus pasti di saya bagus, kan belum tentu. FOMO gitu ya. Lagian kan kalau iklan kan pasti bagus. Betul. Kemudian juga pastikan bahwa itu produknya aman. Maksudnya kita lihat ingredient atau isinya, kandungannya apakah ada bahan-bahan yang berbahaya. Kita pelajari isinya, kita lihat satu-satu kandungannya, apakah ada yang berbahaya atau bagaimana. Tapi kalau bahkan ada beberapa produk yang mereka tidak mencantumkan ingredientnya. Jadi itu lebih berhati-hati. Itu lebih bahaya lagi ya, meskipun ada BPOM-nya tapi nggak ada ingredientnya itu bahaya dok ya. Sebaiknya sih yang lengkap ya. Iya benar-benar, karena kan itu cocok-cocokan kan dok. Kalau BPOM mungkin nilainya bahan ini aman aja, tapi kan nggak tahu aman cocok sama kulit kita atau enggak gitu ya. Betul. Kemudian ada lagi misalnya nih, lebih bagusnya kalau misalnya kita sambil searching, jadi kita sambil belajar. Misalnya kita nonton, dia mengklaim ini mengandung Tea oil misalnya. Terus kita bisa mungkin kita cari di jurnal-jurnal apakah betul Tea oil itu akan membantu mengatasi jerawat, kemudian apakah ada efek sampingnya. Nah, mungkin kita sambil belajar, jangan ditelan bulat-bulat. Paham ya, literasi lah dok ya. Iya, literasi membaca. Iya, membaca. Jangan asal apa yang dilihat cobain kelihatannya putih ya. Siapa tahu dia juga pasti perawatan kan dok kayak gitu tuh. Iya. Jadi di kulit kita itu sebetulnya ada sistem pertahanan kulit kan, ada barrier kulit, di mana itu dia akan membantu melindungi kulit kita dari zat-zat atau dari lingkungan luar. Nah, pada orang yang sistem barrier kulitnya rusak atau tidak baik, itu biasanya dia lebih gampang untuk terkena jerawat. Nah, jadi beberapa penggunaan kosmetik, penggunaan krim-krim yang di luar itu kadang itu justru merusak itu. Paham ya, merusak sistem pertahanan kulit ini ya. Sistem pertahanan kulit itu. Itu jadi berpengaruh juga dok ya. Iya. Paham. Kalau ini dok, apa yang buat nutupin tuh kadang apa sih acne patch? Nah itu bagus disarankan atau kan itu nutupin juga kan dok? Sedangkan tadi jerawat katanya nggak boleh ditutup. Kulit apa jerawat tadi yang? Iya. Nah itu boleh nggak sih dok? Jadi gini, salah satu terapi akne lagi ada yang disebut dermokosmetik. Jadi itu adalah bahan-bahan topikal biasanya atau oles yang sebenarnya sifatnya itu sebagai kosmetik, tapi dia memiliki beberapa bahan aktif yang bisa membantu menyehatkan kulit lah ibaratnya. Salah satunya itu ada yang namanya kamuflase. Nah, jadi itu kan acne patch itu kan salah satu kayak kamuflase kan, menutup. Jadi kalau menurut saya itu aman-aman aja dok ya. Tapi sekali lagi dikatakan itu bukan terapi utama. Jadi ibaratnya itu terapi komplementer atau tambahan aja. Untuk yang lain-lainnya itu tetap terapi yang mengobati faktor-faktor penyebabnya tadi, misalnya yang
menurunkan produksi sebum, menurunkan produksi komedo, dan teman-temannya itu sudah dilaksanakan nih, baru itu. paham, Jadi nggak bisa cuma tempel-tempel aja berharap jerawatnya nggak muncul lagi tuh. Oh, paham ya. Dan berarti itu tadi semakin penting dok ya buat kita tuh buat datang periksa dulu dah, Ya. jangan sok-sokan cari tahu sendiri atau apa, Betul itu lebih baik, sekali. lebih better dok ya. Ya. Paham. Soalnya salah satu keberhasilan pengobatan akne adalah pengobatan yang cepat dan tepat. Nah, jadi kalau misalnya kita ngobatin cepat tapi salah ya tetap aja. Nanti ujung-ujungnya timbul bopeng-bopeng. Iya benar. Oh iya bahaya juga ya. Nah bopeng-bopeng itu masih bisa dibenerin tapi dok, kan ada yang sampai bolong gitu kan dok. Oke. Itu bisa nggak dok? Itu sebenarnya masuk estetik ya untuk Oke. memperbaiki. Jadi efek samping atau komplikasi dari akne itu bisa muncul bopeng, yang bolong-bolong, gitu. atau bisa juga perubahan warna kulit jadi Oke, hitam. iya. Nah, itu bisa kita obati atau kita terapi dengan bisa kita bantu dengan pengelupasan kimiawi, kemudian kita bantu dengan mungkin alat-alat terapi yang lebih canggih seperti misalnya laser atau pemberian skin booster yang yang lagi. Kalau untuk Ska sendiri ada alatnya khusus. Oh beda lagi ya itu. Mungkin kita akan bisa di Cordelia. Oh betul. Cordelia ada berarti dok itu alatnya dok. Insya Allah mungkin. Wis di Cordelia ini lumayan lengkap teman-teman. Jadi mungkin nanti konsultasi dulu ke dokter, pasti dokter kasih treatment terbaik dok ya. Iya benar. Itu bopeng apa aja pokoknya skar yang ada bisa di treatment lah di sini. Warna kulit tidak menata. Oh bisa itu dok kayak gitu. Kok ini kayaknya ada dok, abis kecelakaan tuh dok kayak gitu. Nah ini gara-gara ini sebenarnya bisa disembuhkan berarti dok? Bisa diperbaiki. Oh itu apa dok treatmentnya kalau kayak gitu dok? Harus di laser kah atau ada yang harus diminum kah? Apa kalau Koko mikirnya kan apakah harus pakai kolagen kah atau apa gitu dok? Yang sekali lagi untuk terapi estetik maupun penyakit di jerawat misalnya di akne itu tetap kombinasi ya, terbaik ada kombinasi itu bisa topikal, kemudian bisa yang agak berat sedikit mungkin dengan tindakan ini kan kalau tindakan ada yang tindakan ringan misalnya pengelupasan kimiawi saja, atau tindakan yang cukup berat misalnya ada penyuntikan ke dalam kulit atau laser atau terapi sinar, nah itu macam-macam. Oh tetap harus kombinasi dok ya berarti ya? Disarankan untuk kombinasi. Iya paham. Nanti coba-coba deh gitu ya, kita bikin konten before after gitu ya. Oke deh. Nah terus dok tambah lagi dok, kan kalau misalnya punya jerawat mungkin ada yang minder gitu dok, ada yang benar-benar aduh nggak mau, sampai benar-benar stres banget kayak nggak mau keluar, nggak mau ini kapan, sampai nangis gitu ngeliat jerawat itu ada kalau Koko dulu mikirnya gini dok, kalau pernah Koko punya teman kan Koko bilang kamu kalau misalnya terlalu mikirin jerawatnya itu tambah banyak, kalau mikirnya kayak gitu kan. Apakah itu benar dong? Apakah itu mitos dong? Jadi betul itu. Oh itu betul lah. Oh bukan mitos itu berarti dok? Bukan. Jadi gini, kondisi mental atau gangguan mental, atau kita mungkin sebutnya stres ya. Iya stres. Dengan munculnya jerawat itu memiliki hubungan timbal balik. Oke. Jadi hubungan timbal balik itu artinya saling menghubungkan. Jadi misalnya gini, saat kita stres atau saat kita mengalami kecemasan atau mengalami depresi, itu akan mengakibatkan memperberat jerawat atau mengakibatkan munculnya jerawat. Nah, kemudian munculnya jerawat di wajah kita itu juga bisa akan memicu gangguan mental kan. Mental stres kita juga. Bisa merasa minder, rendah diri, kemudian cemas dan ujung-ujungnya bisa depresi. Jadi ini dua-duanya itu saling timbal balik berkaitan. Paham. Bukan mitos berarti itu bukan ya. Memang itu sudah disepakati itu bisa mempengaruhi. Oh iya, teman Koko dulu ada yang nggak percaya dok, enggak kok ini harus jadinya malah tambah stres gitu mikirin itu. Betul. Sedangkan berarti memang ya udah kalau bisa kita juga pertahankan nih mentalnya jangan sampai down ya dok ya. Kenapa bisa berpengaruh itu dok? Apa yang mempengaruhi keadaan mental sama si jerawat ini dok? Misalnya gini ya, ada kasus misalnya pasiennya mengalami depresi. Oke. Orang dalam kondisi depresi biasanya mereka cenderung enggan untuk melakukan apapun, termasuk membersihkan kulit. Paham. Kan salah satu tadi kan karena kebersihan. Atau misalnya dia mempunyai pola hidup atau pola makan yang tidak baik, suka makan yang manis. Bikin jerawat lagi gara-gara depresi ini mulainya. Iya, gara-gara depresi awalnya. Dan memang kalau secara hormonal depresi itu juga akan memicu meningkatnya hormon yang akan memicu kembali lagi peradangan kulit. Si kortisol nggak salah. Si kortisol itu bisa memicu peradangan kulit. Oh itu ngaruh juga tuh hormon.
Meskipun dia misalnya kan ada juga kan dok yang kayak stres jadinya kayak effort banget gitu kan, itu dia kebiasaannya berarti nggak masalah nih, tapi malah hormon kortisolnya Hormonnya, itu ya. tadi Jadi ya. dari dalam dan dari luar kan. Ya, stres itu kan bisa meningkatkan Iya. kortisol, ujung-ujungnya jerawat atau bikin dia males ngapa-ngapain, kebersihannya berkurang. Iya, paham. Oh tuh. Sebenarnya jangan stres berarti dok. Betul Berarti sekali, nih jangan cara stres. mengatasinya gimana berarti dok? Kalau misalnya teman-teman nih ada jerawat atau lagi muncul jerawat atau dari dulu udah punya jerawat yang banyak, apa saran dokter apa harus ngapain dok? Yang pertama step by stepnya dok. Oke, step by stepnya mungkin untuk teman-teman di sana yang punya masalah akne atau jerawat, pertama kita pelajari dulu. Oke, pelajari dulu, Kita pelajari dulu betul. penyebab akne pada kulit kita nih apa nih. Seperti yang saya sebutkan tadi, faktor-faktor penyebabnya apa. Kalau kita sudah kenali, sebisa mungkin kita hindari. Kalau ada yang bisa kita hindari, kita hindari. Mungkin kalau kayak genetik kan itu nggak bisa kita hindari ya. Menstruasi juga nggak bisa kita hindari. Jadi apa yang bisa kita hindari harus kita hindari. Kemudian pengobatan yang cepat dan tepat. Tentu saja untuk cepat dan tepat kan kita harus konsultasi dengan dokter ahlinya. Kemudian jangan bosan berobat. Maksudnya ini kan penyakit yang kronis ya. Betul. Jadi pengobatan itu tidak hanya sampai sekali gitu. Ini akan bersifat continuity dan kebiasaan-kebiasaan yang menimbulkan jerawat itu juga harus dijaga. Karena kronis nih ya. Oke. Terus apa lagi dok? Kemudian juga jangan lupa jaga kesehatan mental kita. Ya karena tadi ya hormonnya itu ya. Kebiasaan hidup, mental, diet. Oh paham, oke. Tepuk tangan dulu buat dokter. Udah banyak banget ini kita belajar tentang jerawat. Teman-teman nih misalnya masih ada bingung nih tentang jerawat atau mau mengeluh, misalnya sekitar Banjarbaru Martapura, langsung aja sebenarnya ke Cordelia Medical Center ya. Tapi kalau misalnya lagi jauh nih, lagi nonton di mana, misalnya ada di pulau mana, Pulau Jawa, Pulau Sumatera lagi nonton, teman-teman bisa nanti tanya aja langsung di kolom komen kan, nanti kita sampaikan juga ke dokter Daya, mungkin kita bikin sesi baru nanti sama dokter Daya tentang jerawat part 2-nya, tapi itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi, lebih tuntas. Tapi yang penting sekarang kan teman-teman tadi udah tahu step by stepnya bagaimana tadi yang baru dikasih tahu dokter Daya. Habis itu penyebabnya tuh banyak, terus bagaimana bijak menghadapi informasi yang bertebaran terkait jerawat, jangan sampai sok tahu gitu. Terus nggak bisa juga berlebihan pakai skincare tadi, sama stres pun jangan sampai kita biarkan ada di diri kita. Pokoknya banyak lah tadi one-on-one tentang si jerawat ini tadi. Jadi tapi kalau misalnya mau lebih dalam lagi boleh banget tanya di kolom komentar. Mungkin itu aja buat ini ya, buat jerawat ya. Kita tepuk tangan dulu buat dokter Daya. Selanjutnya, segmen selanjutnya. Nah selanjutnya kita lanjut ke segmen kedua. Ini dokter pilih pertanyaan 1 sampai 20. Nanti dokter bisa jawab. Ini pertanyaan tapi random dok, bukan cuman tentang kesehatan aja dok. Mungkin tentang hidup dokter atau tentang apa gitu, bebas dok. Dokter mau nomor berapa dok? Ada 1 sampai ada 21 sampai 20. Nomor berapa ya? Nomor 4? Nomor 4, oke. Nomor 4 pertanyaannya adalah simpel aja dok. Hari ini atau mungkin minggu ini, apa yang paling dokter syukuri gitu? Apa hal yang bikin dokter wah alhamdulillah banget nih? Hari ini atau minggu ini? Alhamdulillah. Banyak sih ya. Banyak ya, sebenarnya banyak. Satu aja tapi dari dok. bangun tidur. Yang paling dok. Yang paling untuk hari ini mungkin yang paling saya syukuri tadi saat visit keluhan pasiennya berkurang. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah. Itu tapi benar-benar ini ya dok ya, benar-benar rasanya ya. Oh, rasanya gimana sih dok kalau misalnya ketemu pasien gitu terus dan efektif gitu treatment dari kita, itu yang terasakan apa dok? Ya alhamdulillah, ya itu senang, berarti assessment saya atau penilaian saya terhadap penyakit pasien ini benar dan obatnya juga berefek baik gitu. Oke, berarti dan senang juga karena pasiennya nggak ngeluh. Oh benar dan berarti pasiennya itu termasuk patuh dok ya? Iya, pasiennya patuh. Oh paham, oke baik. Lanjut tuh pertanyaan kedua, apa dok? Mau nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Oke, ini tentang kesalahpahaman. Oke, apa kesalahpahaman yang biasanya orang temukan terkait dokter atau apa yang dokter kerjakan dok? Apa yang orang banyak salah paham? Mungkin ini ya. Apa dok?
Kalau dokter kulit itu kayaknya nggak boleh sakit kulit gitu ya. Oh, Mungkin iya. ya plus Oh iya, iya, paham, paham, bisa gini, paham. dokter kulit kok jerawatan. Iya, Nah, oh kadang iya, gitu. paham. Padahal kan kita Banyak orang mikirnya kayak gitu iya, ya. dokter kulit kan harusnya kulitnya mulus. Mikirnya orang harus bagus Iya. gitu ya dokter kulit Iya. ya. Iya, iya, paham, paham. Mungkin salah satunya itu Iya, ya. padahal Padahal kan dokter kulit juga punya kulit yang iya, macam-macam iya, ya. benar, Ada benar, benar, kulitnya benar. yang bagus, ada kulitnya Hmm. yang sensitif, Hmm. dan sekali lagi mungkin ada faktor keturunan di mana mungkin orang tuanya jerawatan. Iya, oh iya paham. Teman-teman tuh berarti nggak bisa asal, memang banyak kayaknya orang Ngejudge gitu ya. ngejudge ya, nggak bisa asal ngejudge. Wah, dokter kulit nih harusnya dokter apa, kulitnya bagus nih atau kulitnya sehat atau enggak, tetap banyak tadi faktornya dok Iya, ya. apalagi kalau dokternya banyak ngurus pasien kan stres Iya, misalnya iya ya. betul. Betul, itu juga sangat ngaruh kan hormonal. Iya benar. Iya. Iya sih, itu pasti salah paham banget dok. Iya, Itu dokter betul sekali. pernah nggak dok ketemu pasien gitu tapi langsung ceplas-ceplos kayak gitu dok? Dokter ngeresponnya gimana dok? Cepat-cepat langsung nyerang ke saya gitu ya. Alhamdulillah nggak Ah, sih. belum ya, alhamdulillah. Jangan ya, jangan. Itu kurang ajar juga pasiennya kalau kayak gitu. Oh, tapi ini berarti dari diri dokter sendiri kah atau dengar dari mana gitu dok? Ada beberapa selentingan gitu ya, Oke, kadang dengar. iya. Harusnya kan dokter kulit gini nah gitu Oh sih. iya, oke. Dokter itu nyikapinnya gimana dok kalau kayak gitu dok? Ya, dokter kan juga manusia Iya. ya. Maksudnya itu tadi ada punya banyak faktor, ada punya beberapa tipe kulit yang tidak bisa kita ubah. Benar, paham, nggak bisa lah. Maksudnya sama-sama manusia juga dok ya. Iya. Tetap pasti ya, yang pasti dokter lebih banyak nih ilmunya dari kita Iya. nih. Pasti dokter udah nyoba berbagai macam hal daripada kita yang mungkin awam gitu yang kayak aduh ini kita ngikutin ini aja ya gitu ya dok ya. Oh paham. Iya sih, itu berarti salah satu kesalahpahaman berarti dok kayak gitu ya. Benar-benar misalnya mungkin kayak dokter gigi juga. Dokter gigi giginya harus bagus ya, nggak bisa juga Iya, ya, nggak bisa semua dokter kayaknya. Kita nggak bisa menganggap semua dokter harus paling maksimal di bidangnya gitu, nggak bisa. Benar-benar paham ya, make sense sih masih kan. Kan mungkin ya kita motivasi kita untuk menjadi dokter kulit mungkin karena kita punya masalah kulit. Iya, oh iya bisa juga kayak Bisa gitu kan ya, ya, benar salah satunya benar. mungkin saya punya eksim yang tahunan misalnya, karena saya pengen mempelajari jadi saya ngambil spesialisasi kulit mungkin kan. Iya, oh iya benar, iya benar, iya benar, make sense. Kayak ini istilahnya kalau psikolog berobat jalan itu, benar kan kalau kuliah psikolog, benar. Paham, oke. Satu lagi dok, pilih dok, 1 sampai 20. 14 deh. 14, oke. Oke, dokter pasti kan berapa tahun dok berarti dokternya udah praktek dok? Untuk spesialis, sekitar 4 tahun. Udah 4 tahun nih dok ya. Oh kalau sebelum spesialis itu umum dulu berarti? Dokter dok? umum dulu. Itu berapa tahun dokter umum? Saya lulus tahun 2011. Sudah 2011, habis itu 4 tahun dari sini kan berarti 2011 10 tahun, 14 sampai- tahunan berarti? Saya 6 tahun praktek dokter umum, Oh oke. kemudian sekolah 4 tahun, kemudian baru dokter spesialis. 4 tahun. Oh berarti total 10 tahun praktek nih dok ya? Iya. 6 tambah 4 kan ya? Oh. 10 tahun Nah praktek. dalam 10 tahun prakteknya ini dok, pasti tadi balik lagi karena namanya manusia juga pasti ada lah dok ya pasien yang tidak maksimal hasilnya gitu, atau kita bisa kasih label gagal gitu menurut dokter. Nah dokter gimana cara ngadapi kegagalan dokter gitu? Kalau tadi kan mungkin pas ketemu keberhasilan kan kita bersyukur senang, kan. Tapi kalau kegagalan apa selama ini kayak gimana dokter menghadapinya dok? Kegagalan tuh macam-macam ya, mungkin bukan gagal terapi atau salah obat, bukan Oke. ya. Kalau kegagalan mungkin pertama sih baca lagi ya. Oh oke. Oh malah belajar lagi dokter ya? Belajar lagi, soalnya kan Iya. kadang tidak semua penyakit yang kita temukan saat sekolah atau saat pendidikan itu akan kita temukan di lapangan. Iya benar. Kadang ada penyakit yang apa ini belum pernah nemu gitu. Iya. Jadi kita bisa pertama mungkin kita baca, cari jurnal, cari textbook lagi. Kalau memang sudah agak mentok gitu, mungkin kita bisa konsultasi dengan senior. Iya, oke. Ih, Masya Allah. Berarti dokter bener-bener, maksudnya meski bener-bener langsung belajar lagi dok ya. Kalau misalnya kayak gitu malah jadi penasaran dok ya. Iya, soalnya takutnya kan nanti suatu saat akan ketemu lagi. Kalau misalnya ketemu lagi, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Oke. Keren. Oh, berarti mental dokter langsung kalau gagal di sini cari solusinya gitu ya. Ya pasti sedih kan ya, Iya, kalau sedih gagal malah itu ada sedih dikit ya. ngedrop, tapi ya jangan nggak diem gitu. Iya, loh. benar. Ini nextnya nanti mau gimana nih gitu Iya, loh. jangan sampai sedih gantung jas gitu enggak mungkin. Ya, mungkin kadang bisa ada pasien yang sampai hasilnya, terutama kalau pasien yang kasus berat Iya. misalnya seperti alergi obat yang obatnya sampai berakhir dengan kematian misalnya. Oke. Itu kan kita bisa evaluasi ini missnya di mana ya ibaratnya tuh.
coba dipelajari lagi, oh mungkin seharusnya kemarin seperti ini atau mungkin harusnya seperti ini, sambil kita diskusi juga, baca-baca lagi diskusinya harusnya seperti apa gitu. Bahkan mungkin kita perlu konsultasi antar bidang, maksudnya tidak hanya dokter khusus sama dokter kulit, mungkin kita bisa konsultasi dengan dokter penyakit dalam. Paham. Oh iya, tapi emang inti pentingnya tuh tetap belajar ya. Kalau nggak bisa menyerah, tetap belajar aja terus ya. Soalnya penyakit berkembang, jadi kita harus ngikutin perkembangan. Oh iya, benar. Iya. Ini satu pertanyaan kok dok. Iya kan tadi dokter bilang penyakit tuh berkembang. Nah makanya aku mikir dulu tuh kayaknya orang nggak banyak skincare-nya dok. Maksudnya dulu banget tuh kayak ya udah kayak biasa-biasa aja gitu. Alamiah aja dok. Kenapa sekarang kayak dibutuhkan banget skincare gitu dok? Kenapa malah tiba-tiba muncul penyakit-penyakit yang baru? Apa dok anunya dok? Mungkin saya ambil satu contoh kayak semacam sunscreen. Oke. Atau ini sunblock ya, UV protector. Orang banyak bilang dulu kakek nenek saya nggak pakai apa-apa, bagus aja gitu kan ya. Oh lihat dulu matahari kita seperti apa, dulu lapisan ozon kita seperti apa ya kan, dulu lingkungan tempat tinggal kakek neneknya seperti apa. Itu kan tidak bisa disamakan dengan kondisi bumi saat ini. Nah, di mana mungkin lapisan ozonnya menipis sehingga sinar-sinar UV yang jahat itu banyak masuk ke bumi yang itu bisa merusak kulit. Nah, itu kan beda. Mungkin banyak yang bilang dulu nenek saya kerja di sawah cuma pakai bedak basah, aman. Iya, betul. Oh karena keadaan berbeda otomatis mengatasi keadaannya pun harus berbeda dok ya. Malah naif kalau misalnya kita ya udah ngikutin cara dulu di keadaan sekarang itu malah beda banget ya. Kondisi buminya beda, kondisi individual kita sendiri beda. Makanan beda, benar bentuk. Kalau misalnya makannya singkong rebus, jagung rebus kayak kakek nenek mungkin oke lah masih bisa ya. Tapi kan sekarang pasti makannya sangat beda dok ya. Paham. Oke dok, itu udah menjawab sih dok, cukup dari kok. Oke, terima kasih dokter sudah datang nih hari ini, udah ngobrol di Cordelia Health Chat. Nanti tadi balik lagi buat teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya boleh langsung aja komen di bawah, tanya apa aja, atau misalnya bisa langsung DM dokter. Tersedia nggak dok kalau lewat DM dok? Kita masukin Instagramnya dokter aja nih, misalnya teman-teman mau cari tahu tentang dokter. Kita cantumkan boleh dok? Boleh. Kita cantum nih dok. Teman-teman kalau misalnya mau kontak dokter bisa, misalnya mau appointment aja di mana, tadi kan ada 3 tempat bukan Cordelia aja, bisa mungkin lewat DM nanti ngobrol sama dokter atau tanya-tanya kalau misalnya senggang. Oke. Kalau buat tanya-tanya bisa DM chat ya. Tapi kalau untuk appointment mungkin lebih baik ke klinik aja. Klinik langsung aja ya. Oke. Ada kontak di klinik. Iya. Kalau misalnya appointment khususnya di Cordelia itu langsung aja nanti di nomor kita, di alamatnya juga di Sungai Besar ini nanti kita cantumkan di sini juga. Langsung aja kontak di situ jadi biar diatur jadwalnya langsung. Tapi kalau buat tanya-tanya simple aja boleh di DM dokter nih nanti di alamat IG-nya dokter. Terus kalau misalnya teman-teman sekitar Banjarbaru, Martapura atau mau jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini juga ke Cordelia Medical Center, boleh banget di sini. Kita fasilitasnya juga lengkap, treatmentnya juga lengkap. Nanti bisa konsultasi dulu sama dokter Daya terkait masalah kulit teman-teman. Oke, terima kasih dokter sekali lagi sudah datang. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe kalau misalnya suka atau misalnya bermanfaat, di share ke teman-temannya yang punya jerawat atau masalah jerawat yang membandel. Siapa tahu jadi manfaat. Terima kasih sudah menyaksikan Cordelia Health Chat. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.